Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasasti Lintang Wengi dari Prodi Teknologi Benih. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang unsur-unsur iklim. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada pengertian iklim. Kata iklim berasal dari bahasa Yunani kuno, klima, yang berarti kecenderungan. Pada umumnya, iklim didefinisikan sebagai cuaca yang dirata-ratakan dalam jangka waktu yang lama. Periode rata-rata standar adalah 30 tahun, tetapi periode lain dapat digunakan tergantung pada tujuan. Iklim juga mencakup statistik selain rata-rata, seperti besaran variasi sehari-hari atau tahun ke tahun. Kemudian menurut Wiryo Miharjo dan Suwarinoto pada tahun 2007, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka lama dan tetap. Definisi lain, iklim merupakan karakter kecuacaan suatu tempat atau daerah dan bukan hanya merupakan cuaca rata-rata. Yang kedua ada ciri-ciri iklim. Yang pertama, terjadi dalam kurun waktu yang lama. 2. Meliputi daerah yang luas. 3. Merupakan hasil rata-rata cuaca. Yang ketiga ada fungsi iklim. 1. Sebagai peringatan dini dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh cuaca atau iklim yang ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang. 2. Menyelenggarakan kegiatan atau usaha di bidang teknik, ekonomi, dan sosial yang sesuai dengan ciri dan sifat cuaca atau iklim. 3. Melaksanakan kegiatan tersebut sebaiknya memanfaatkan pula teknologi pemanfaatan sumber daya cuaca atau iklim. Yang ketiga, macam-macam iklim. A. Iklim matahari, yaitu terdapat iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. B. Iklim fisis, terdapat iklim maritim atau laut, iklim kontinental atau darat, dan iklim pegunungan. Berlanjut ke unsur-unsur iklim. Yang pertama ada sinar matahari. Matahari sebagai pengatur iklim di bumi merupakan sumber energi utama di bumi. Energi matahari dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kondisi awan dan perbedaan sudut datang sinar matahari memengaruhi penyinaran matahari ke bumi. Kemudian ada suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Alat untuk mengukur suhu udara disebut termometer. Persebaran horizontal menunjukkan bahwa suhu udara tertinggi terdapat di daerah tropis garis ekuator atau garis hayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan, di mana semakin ke arah kutub suhu udara semakin dingin. Sedangkan persebaran vertikal menunjukkan semakin tinggi tempat maka suhu udara semakin dingin. Kemudian ada kelembapan udara. Dalam udara terdapat air yang terbentuk karena penguapan. Semakin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Artinya, udara tersebut semakin lembab. Jadi, humidity adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat pengukurnya adalah hygrometer. Kemudian ada awan. Awan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi cuaca di sebuah daerah. Awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Kemudian ada curah hujan. Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Untuk mengetahui besarnya curah hujan biasanya digunakan alat yang disebut penakar hujan atau rain gauge. Yang terakhir ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan rendah minimum. Perbedaan tekanan udara disebabkan oleh adanya perbedaan suhu udara. Bila suhu udara tinggi, berarti tekanannya rendah, dan sebaliknya. Alat untuk mengukur arah dan kecepatan angin disebut anemometer. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.